Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, lebih baik kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita berdoa sama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, Ibu akan mengabsen dulu nih. Siapa-siapa aja yang tidak datang? Adi Trisna Rahmayuni, Arista Putri, Aida Fitria Safra, Maulina, Novita Sari, Yulia Fitra. Baiklah, sepertinya ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Nah, Ibu ingin bertanya nih, minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Ya, minggu kemarin kita belajar tentang hidup bergotong royong. Nah, jadi minggu kemarin dengan hari ini itu saling bersangkut paut ya, saling berhubungan. Nah, kenapa sih? Karena dalam hidup bergotong royong itu kita harus mempunyai sikap yang demokratis. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sikap demokratis, yaitu khususnya dalam bermusyawarah. Nah, Ibu ingin bertanya lagi nih. Sebelum anak-anak mempunyai ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, pasti semuanya memilih dalam suara terbanyak kan? Nah, itu dia disebut dengan musyawarah. Jadi musyawarah ini adalah musyawarah adalah kegiatan untuk membicarakan suatu masalah secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Nah, jadi musyawarah adalah suatu kegiatan untuk membicarakan suatu masalah secara bersama-sama untuk kepentingan bersama-sama. Nah, jadi kita dalam membicarakan suatu masalah untuk kepentingan banyak orang, kita tuh harus bermusyawarah dulu. Nah, jadi dalam bermusyawarah itu kita juga harus mengenal bagaimana sih sikap-sikap yang baik dalam bermusyawarah. Nah, jadi dalam bermusyawarah itu ada satu orang pemimpin. Dia itu yang harus memimpin suatu pembicaraan ya, biasanya itu menyangkut banyak orang. Jadi pemimpin itulah yang berhak mengatur siapa-siapa aja yang bisa siapa-siapa aja yang bisa menyuarakan suaranya seperti itu ya. Jadi tapi sebagai pemimpin dia juga harus adil ya, harus bertanggung jawab. Jadi siapa-siapa aja yang ingin membicarakan idenya, dia tuh harus mempersilahkannya untuk membicarakan ide-idenya tersebut. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin itu dia tuh harus adil ya, harus bertanggung jawab, dan juga harus menyeluruh gitu, seperti itu. Setiap orang tuh harus dapat merata. Nah, bagaimana sih dengan sikap menyeluruh itu? Jadi sikap menyeluruh itu seorang pemimpin harus meratakan semua peserta yang ada di dalam musyawarah tersebut, harus adil ya, seperti itu. Nah, lalu dalam bermusyawarah itu dia tuh harus menerima kekalahan. Habis itu dia tuh harus kemudian dalam bermusyawarah itu harus menghargai pendapat orang lain, harus sopan dalam berbicara, dan sebagainya. Jadi orang lain juga menghargai kita karena kita telah menghargai orang lain ya, seperti itu. Nah, jadi dalam bermusyawarah itu dia tuh ada 3 tempat nih. Ada yang tahu nggak apa-apa aja?
Nah, jadi dengan tempat ini apa aja ya musyawarah itu. Jadi musyawarah itu terjadi di dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nah, jadi seperti apa sih yang musyawarah yang terjadi di lingkungan sekolah? Nah, jadi misalnya seperti yang telah Ibu katakan sebelumnya, misalnya kita uh, ingin menentukan siapa ketua kelas, siapa wakilnya, siapa bendahara, dan juga sekretarisnya. Itu juga harus bermusyawarah. Jadi abis itu misalnya kita nih mau menyusun daftar piket, ya kita tuh harus bermusyawarah juga. Siapa-siapa aja yang di hari Senin. Oh, Sinta Aristia di hari Selasa, seperti itu sampai di hari Sabtu. Jadi semuanya terbagi rata, semuanya menerima tanggung jawab yang telah ditentukan. Nah, lalu bagaimana ya dengan yang terjadi di lingkungan keluarga? Nah, jadi di lingkungan keluarga itu ya pemimpin di dalam rumah tangga itu kan ayah kita. Jadi kita nih harus mengikuti instruksi ayah kita dan juga ibu kita. Misalnya, oh Dinda setiap bangun pagi harus membersihkan tempat tidur. Lalu kakak setiap sore harus mencuci piring dan menyapu lantai. Nah, seperti itu. Itu juga harus bermusyawarah dalam keluarga. Seperti itu ya. Anak-anak ada yang suka nyapu nggak di rumah? Nah, lalu bagaimana dalam masyarakat? Nah, dalam masyarakat itu biasanya tuh menyangkut banyak orang ya. Bagaimana cara musyawarahnya? Yaitu musyawarahnya itu biasanya itu menyangkut tentang pemilihan ketua RT, pemilihan RW. Misalnya nih, besok 17 Agustus pengen adain lomba. Ya, jadi kita tuh harus bermusyawarah terlebih dahulu apakah setiap masyarakat di dalam desa tersebut menyetujui atau tidak, seperti itu. Nah, jadi dalam hidup bermusyawarah, jadi kita tuh dalam itu tuh harus ada musyawarahnya. Kenapa? Karena supaya orang-orangnya itu nggak saling berantem, ya nggak saling marah-marahan, semuanya harus menyerukan pendapatnya masing-masing. Misalnya Sinta, oh aku nggak suka sama dia. Kenapa sih dia nggak suka? Kita cari tahu alasannya. Itu namanya juga musyawarah supaya tidak adanya saling apa tidak ada saling marah-marahan, seperti itu ya. Jadi yang telah ibu sebutkan tadi, musyawarah ini dia itu terdapat musyawarah terdapat yang pertama ada di sekolah, yang kedua ada di rumah atau keluarga, dan yang ketiga ada di masyarakat. Nah, seperti itu. Apakah sampai di sini apakah ada yang mengerti? Nah, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin bertanya, apakah ada yang tidak mengerti? Ibu harap semuanya mengerti ya. Nanti diulang lagi di rumah, baca-baca bukunya lagi di rumah ya. Nah, jadi Ibu ingin mengakhiri pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah musyawarah, yaitu suatu kegiatan untuk membicarakan suatu masalah bersama-sama untuk kepentingan semua, untuk kepentingan banyak orang. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi Ibu sebelum kita tutup hari ini, Ibu ingin kasih tugas dulu ya. Kita buka halaman 54. Di situ ada soal, ada 5 soal tentang pembelajaran kita hari ini. Nanti minggu depan dikumpul ya. Itu tugas di rumah harus dikerjakan, tidak boleh tidak dikerjakan ya, seperti itu. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.